wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi relasi. Nah, jadi kemarin kalian sudah belajar tentang relasi itu seperti apa. Sekarang ada operasinya. Ini kemarin kalau kita ingat, relasi itu berupa himpunan, ya, himpunan yang tidak kosong. Maka operasinya pun juga mengikuti operasi pada himpunan. Nah, jadi kalau kita, nah ini operasinya, operasi relasi sama dengan operasi pada himpunan. Artinya dasarnya itu sama. Nah, jadi ada, kalau kita bicara operasi ya sama, ada irisan, ada gabungan, ada selisih, kemudian ada beda setangkup, dan seterusnya. Sama saja. Kita langsung ke contoh. Nah, jadi kalau kita punya himpunan A, himpunan A, misalkan di sini A, B, C, kemudian kita punya himpunan B, isinya A, B, C, D. Nah, kemudian kita punya relasi R1 itu sudah muncul himpunannya, misalkan A, A, kemudian B, B, C, C, kemudian kita punya juga relasi R2. Di sini ada A, B, kemudian ada A, C, B, A, kemudian kita punya lagi C, A. Kemudian C, D. Nah, misalkan kita punya ini, maka kita bisa mencari, misalkan kalau Anda punya, jadi yang kita operasikan itu antar relasinya. Anda punya himpunan dasarnya, ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada minimal untuk mengoperasikannya itu kita perlu 2 relasi. Jadi di sini ada R1 dan R2. Kalau kita mau mencari R1 irisan R2, jadi kita tinggal mencari anggota dari relasi tersebut yang sama. Di sini yang sama adalah A, A. Nah, kemudian kalau R1 digabung R2, nah maka kita tinggal menggabungkan semua anggotanya, A, B, kemudian ya kita tinggal menuliskan semua anggotanya yang dari sini.
A, C, B, A, ini tinggal dilanjutkan, C, A, C, C, dan C, D. Seterusnya seperti itu. Nanti Anda bisa cross-check kembali pada operasi himpunan, caranya sama. Berikutnya adalah relasi kesetaraan atau ekivalen. Jadi suatu relasi dari himpunan A ini disebut ekivalen jika bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Nah, jadi kalau berbicara masalah ekivalen itu kaitannya dengan sifat-sifat yang ada pada relasi. Tapi di sini yang kita perlukan ada 3 sifat. Jadi ada refleksif, simetris, dan transitif. Sekarang kita ke contoh. Nah, untuk contoh relasi kesetaraan atau yang ekivalen, di sini misalkan ada R, suatu relasi pada himpunan bilangan bulat, itu dinyatakan oleh A relasi B jika dan hanya jika memenuhi A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Nah, apakah relasi tersebut merupakan relasi ekivalen? Nah, pertama, jika kita mau memeriksa, jadi kita akan memeriksa setiap sifat yang memenuhi, jadi reflektif, kemudian simetris, dan juga transitif dari relasi yang ada. Nah, di sini, ini pada himpunan bilangan bulat, relasinya bersifat A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Pertama, di sini kita yang paling mudah kita lihat pada sifat reflektifnya, ya. Di sini, nah di sini jelas bahwa berlaku pada himpunan bilangan bulat itu A sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan bulat. Nah, karena di sini tadi bersifatnya atau, jadi bisa salah satu atau dua-duanya. Nah, kalau di logika Anda sudah mempelajari.
Nah, di sini berlaku A sama dengan A untuk setiap A anggota Z, sehingga R di sini itu memiliki sifat reflektif. Nah, jadi R bersifat reflektif. Nah, satu sifat sudah dipenuhi. Sekarang berikutnya sifat yang kedua. Di sini kita lihat, kita pakai transitif aja dulu. Sebenarnya tidak harus berurutan, tapi yang paling mudah jelas yang reflektif dulu. Kemudian yang berikutnya ini yang transitif. Untuk yang transitif di sini, nah, jika A sama dengan plus minus B dan B sama dengan plus minus C, maka berlaku A sama dengan plus minus C. A, B, C-nya di bilangan bulat, ya kan? Jadi kalau ada A sama dengan plus minus B, saya menggunakan plus minus di sini karena di sini ini ada atau ini A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Jika ada ini A sama dengan plus minus B dan B sama dengan plus minus C, otomatis kan nanti A-nya pasti sama dengan plus minus C. Nah, dari sini terbukti. Nah, ini terbukti bahwa R bersifat transitif. Kemudian yang ketiga yang simetris, berarti jika A-nya sama dengan B, ini kita gini aja, A sama dengan plus minus B, maka nanti B, kalau kita perhatikan pada bilangan bulat, jika A-nya sama dengan plus minus B, maka kalau kita balik, B-nya itu juga sama dengan plus minus A. Ya kan? Kalau kita punya di bilangan bulat maksud saya. Kalau kita punya A-nya sama dengan plus minus B, maka nanti kalau kita cari sebaliknya, B-nya juga pasti sama dengan plus minus A. Untuk A dan B-nya ada di bilangan bulat. Nah, jadi di sini R bersifat simetris. Sehingga karena R ini memenuhi 3 sifat yang ada, maka R merupakan relasi ekivalen. Jadi terakhir kesimpulannya, jadi R merupakan relasi ekivalen. Tuh. Nah, berikutnya adalah relasi pengurutan parsial. Sebuah relasi R pada himpunan S dikatakan relasi terurut parsial
itu jika relasi tersebut bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Jadi Anda bisa membedakan dengan yang relasi ekivalen tadi. Kalau relasi ekivalen itu refleksif, simetri, dan transitif. Tapi kalau terurut parsial itu refleksif, antisimetri, dan transitif. Jadi bedanya ada pada antisimetri dan simetrinya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Tunjukkan bahwa relasi kurang dari sama dengan merupakan relasi terurut pada himpunan bilangan bulat. Nah, jadi kita bisa langsung menunjukkan di sini. Di sini itu, nah ini jelas bahwa pada himpunan bilangan bulat itu berlaku A kurang dari atau sama dengan A untuk setiap A anggota Z. Berarti di sini relasi ini itu bersifat reflektif. Refleksif sama reflektif sama saja. Kemudian yang kedua untuk yang antisimetri di sini jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, nah di sini berlaku A-nya pasti sama dengan A untuk setiap A, B di himpunan bilangan bulat. Ya kan, kalau A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, otomatis di sini berlaku A sama dengan A. Jadi di sini bersifat anti simetri. Nah, kemudian yang terakhir di sini jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka berlaku A kurang dari sama dengan C untuk A, B, C di himpunan bilangan bulat. Nah, di sini bersifat menunjukkan bahwa ini bersifat transitif. Ini kan jelas, kalau kita punya A kurang dari sama dengan B dan B-nya kurang dari sama dengan C, otomatis kan A-nya kurang dari sama dengan C. Nah, karena sudah memenuhi tiga-tiganya, kesimpulan terakhir, jadi relasi. Jadi terbukti. Jadi terbukti bahwa relasi kurang dari sama dengan pada himpunan bilangan bulat itu merupakan relasi terurut parsial. Tuh.